Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wa qala ta'ala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini Allah memampukan kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, Masjid As-Sakinah, dalam rangka bersama-sama kita mengukurkan kewajiban sebagai seorang muslim. Bersama-sama kita melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita jalankan hingga detik ini senantiasa Allah ridho dan berkenan Allah mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang beruntung fid dini wa dunya ilal akhirah. Allahumma amin. Salawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut beliau, orang-orang yang mencintai beliau, dan kita semuanya umat beliau yang tidak pernah bertemu secara tatap muka dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kelak di kemudian hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya untuk kita semuanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat yang singkat ini khatib berwasiat untuk diri khatib secara pribadi, dan mari bersama-sama untuk kita semuanya berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin mempertahankan, memupuk, merawat, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga saat ajal menjemput nanti kita menjadi orang-orang yang didambakan sebagai hamba yang husnul khotimah. Mengapa demikian? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada di antara manusia, wabil khusus umat Muhammad, umat muslim itu sendiri, yang lahir
hidup, lingkungan, semuanya adalah menyejukkan dalam tanda kutip berdasarkan syariah agama. Namun tidak sedikit di akhir penghujung hayatnya justru tidak husnul khotimah. Namun tidak pula kita jarang untuk kita jumpai yang hidup lahir di lingkungan yang mungkin tidak sebagai seorang muslim dan tidak islami, namun pada akhir hayatnya justru husnul khotimah. Mengapa demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Al-Qur'anul Karim sebagai wahyu yang diamanahkan Allah bukan hanya untuk Rasulullah sebagai seorang rasul dan sebagai seorang nabi, tapi Al-Quran itu diamanahkan oleh Allah kepada seluruh alam, bukan hanya kepada tokoh, bukan kepada seorang ulama, bukan cendekiawan, dan bukan nafsi-nafsi atau kelompok-kelompok. Namun Allah amanahkan Al-Quran itu kepada seluruh alam. Maka menjadi kewajiban lebih-lebih bagi umat Islam yang diamanahkan oleh Rasulullah kitab Allah ini, hendaknya bukan hanya Al-Quran dijadikan sebagai bahan bacaan, bukan hanya sebagai bahan untuk kita hafalkan saja, bukan hanya bacaan yang sehari-hari kita rutinkan di dalam sholat 5 waktu saja, namun menjadi kewajiban kita membongkar daripada isi dari kandungan Al-Qur'anul Karim. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Setinggi apapun umat manusia berilmu, sebanyak apapun ilmu yang dikuasai, sebanyak apapun kekayaan yang dia punya, setinggi apapun jabatan yang dia punya, pada akhirnya manusia hanya bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan ada yang mampu memahami apa yang akan disampaikan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena kalau ada yang mengatakan pemahaman saya terhadap ayat ini adalah yang paling benar, maka sesungguhnya dia sudah merampas keagungan Tuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam rangka kita meningkatkan, memupuk kadar ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berpesan kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada umat Islam, sebagaimana yang khotib tadi sampaikan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Wahai manusia, ya ayyuhan nas. Allah menggunakan di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Hujurat ini dengan kalimat nas. Siapa saja yang merupakan manusia, entah itu Islam, entah itu beriman, entah itu ateis, entah itu orang yang bukan agama Islam, dan semuanya yang ada di muka bumi, asal dia manusia, maka ayat ini berlaku. Ayat ini berlaku kecuali selain manusia tidak. Ada malaikat, ada jin, dan yang lain-lain tidak masuk di dalam kategori nas, maka tidak ada kewajiban. Itu pun yang kita pahami tidak akan pas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, karena yang tahu makna ini yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang diamanahkan Allah kepada seluruh alam tadi, dengan manusia diberikan kemampuan indrawi, diberikan akal, diberikan hati, diberikan perangkat, semuanya itu tidak akan pernah mampu menjangkau makna daripada yang dimaksud oleh Allah. Wahai manusia. Ayat selanjutnya Allah katakan, Inna khalaqnakum, sesungguhnya aku Allah menciptakan kalian manusia min dzakari, dari satu orang laki. Ayat Al-Quran ma'asyiral muslimin rahimakumullah
ketika membicarakan laki-laki dalam arti biologis. Seorang laki-laki dalam arti biologis, ayat Al-Quran selalu menggunakan kalimat dzakar. Tetapi kalau dalam arti sosial, Allah mengatakan dengan ar-rijal. Maka kita harus bisa paham terhadap apa masing-masing daripada makna kata itu. Di ayat ini Allah menyebut min dzakar, dari satu orang laki-laki, berarti jenisnya laki-laki. Bagi orang yang beriman, terputus di sini pemikiran bahwa manusia berasal dari satu orang laki-laki. Tidak usah pakai debatable, tidak perlu pakai argumen ilmiah apapun, karena argumen apapun yang ditawarkan tidak akan bisa mencerna maksud daripada ayat ini. Sebagai orang yang beriman, kita harus yakin Allah berkata demikian. Seluruh ulama mufassir, ulama tafsir, min dzakarin, satu laki-laki ini adalah Nabi Adam, wa Musa, dan satu orang perempuan. Nah, ketika Allah menyebut wanita dalam arti jenis kelamin, itu menggunakan kalimat unsa. Tetapi dalam arti sosial, Allah menggunakan kalimat an-nisa. Nanti kita akan tahu bedanya di mana. Kalian semua aku ciptakan dari satu laki-laki, jenis laki-laki, dan satu jenis perempuan. Dari satu laki dan satu perempuan ini, waja'alnakum, aku jadikan. Lihat kalimatnya. Kalimat yang pertama, inna khalaqnakum. Kalimat yang kedua, waja'alna. Yang pertama Allah menggunakan khalaqa. Setelah ada satu laki dan satu perempuan, Allah menggunakan ja'ala, bukan khalaqa lagi. Apa maksudnya? Khalaqa itu berarti dari sesuatu yang belum pernah ada. Tetapi ja'ala, bahannya sudah ada, tinggal diramu saja. Dari satu laki satu perempuan, Allah jadikan kalian semuanya qabaila, syu'uban wa qabaila, syu'uban wa qabaila. Syu'ub itu bangsa, qabail itu artinya suku. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai di sini perbedaan dalam tanda kutip penciptaan itu sudah merupakan fitrah. Jadi kita tidak perlu menuntut Tuhan kenapa harus bikin laki dan perempuan. Kenapa tidak laki semua? Kenapa tidak perempuan semua? Capek. Allah memang punya mau kita berbeda. Dari perbedaan itu Allah menguji iman Islam kita, keimanan kita. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Tujuannya diciptakan berbeda itu adalah agar Allah bisa memilah, bisa memilih mana di antara kalian yang paling takwa. Jadi berdasarkan ayat ini sampai di sini, status apapun tidak ada guna kalau tidak mengantarkan manusia menjadi umat yang bertakwa. Tidak ada guna. Harta benda begitu banyaknya, tapi harta tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Anak banyak, silahkan dibanggakan, tapi kalau anak malah membuat patokan, ini tidak bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada guna. Pangkat jabatan, apapun setinggi-tingginya di muka bumi ini, tidak akan ada gunanya. Karena semua yang di alam dunia ini di mata Allah adalah kecil, tidak ada artinya sama sekali. Maka untuk apa sebagai manusia yang beriman bangga dengan yang dipunya, sedangkan yang dipunya itu adalah titipan. Nah, ada yang layak kita banggakan. Ketampanan, kegagahan, kecantikan, kekayaan, pangkat, harta benda, wah di sana-sana disanjung. Tidak ada
dalam surat Al-Imran Allah katakan, inna sa'yakum lasyatta, sungguh ikhtiar kalian di muka bumi ini lasyatta, berbeda-beda. Sehingga yang harus dibangun adalah masyarakat muslimin rahimakumullah, kita perlu menengok ulang apa itu artinya ukhuwah. Yang pertama perlu kita ulang, sudahkah kita paham tentang ukhuwah? Kalau sudah paham tentang ukhuwah, ditambah apa itu ukhuwah Islamiyah. Kalau sudah paham, sudah bisa diterapkan, naikkan apa itu ukhuwah basyariah. Kalau sudah paham apa itu ukhuwah watoniyah, karena Tuhan tidak membedakan makhluk manapun di hadapan Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, hari ini, siang ini kita bisa berjumat di tempat yang dingin, di tempat yang indah, aman, damai. Saudara kita juga nyaman, namun dibombardir oleh peluru dan udara. Kita bisa bayangkan, kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita hanya bisa nge-share saja. Entah itu share itu tujuannya positif, ataukah menurut Allah malah itu mencaci saudara kita. Maka kita perlu istighfar, masyaallah muslimin rahimahullah. Jangan-jangan yang sudah kita katakan baik menurut saudara kita yang ada di sana itu adalah merendahkan martabat. Kita sudah tidak tahu. Yang terbaik buat kita adalah kita doakan, kita mohonkan doa agar saudara-saudara kita seiman di Palestina bisa menerima. Kalau ini dianggap sebagai ketentuan takdir, dengan lapang dada mereka ikhlas menerima takdir itu. Kalau memang ini adalah ujian, kita doakan Allah berikan jalan mudah untuk bisa meraih kemenangan. Kalau kita sudah mendoakan, ayo kita bantu dengan cara kita berkorban sedikit apa yang kita punya untuk saudara-saudara kita di sana. Tidak perlu pakai bicara, tidak perlu pakai dengan kata-kata. Yuk kita laksanakan seperti ini. Barangkali ibadah kita yang bertahun-tahun di masjid ini sampai detik ini dianggap tidak menjadikan Allah ridho, tetapi doa kita yang hanya sekelumit untuk saudara kita, itulah yang membukakan kemenangan dan surga buat kita. Sungguh manusia sangat lain, tidak akan pernah tahu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri bukan berarti ini adalah khatib sudah bisa melaksanakan dan itu sudah dianggap baik. Tidak. Mari kita bersama-sama untuk berusaha mengoreksi, muhasabah dari apa yang sudah kita laksanakan ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, semoga doa kita untuk saudara-saudara kita di sana, di Palestina, di Gaza, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita dikuatkan iman Islam dan kesabarannya, segera Allah bukakan kelonggaran dan juga kedamaian di seluruh bumi Nusantara, di seluruh bumi di Palestina maupun di seluruh dunia. Karena Allah menciptakan manusia berbeda, tujuannya bukan untuk berantem, tujuannya bukan untuk saling sikut-sikutan, tapi untuk saling hidup berdampingan dan bersilaturahim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.